Oke, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami di Pedas Ngakak Official dan saya sekarang bersama teman YouTuber kita ya kan. Dan sekarang kita akan membahas sesuatu hal yang emang apa ya, yang mungkin lari dari channel kita. Jadi kemarin kebetulan masuk voice note WhatsApp dari entah dari siapa tuh kan. Jadi masuknya rada aneh sih voice note-nya, berbicara tentang kiamat, berbicara tentang corona, berbicara tentang hal-hal yang mengerikan mungkin ya. Jadi biar nggak lama-lama kita langsung dengarkan sama-sama ya voice note-nya dari cewek. Kurang tahu sih dari ini apa, pokoknya kita lihat sama-sama ya. Nah, kita lihat voice note-nya ya. Ini 1, 2, 3. Abang, baik Tuhan ibadat bang, baik Tuhan sembahyang ya kaki dunia bang. Karena gue pegah yang kitab tafsir lah barosa, gue pegah tanya akan ngerti tahu bala yang bala tersebut hana ubat ni. Yang jino kan corona ni yang hana ubat lah bang. Awak alung kagak karantina selama mendahulu hanya dubi-dubi hanya gak tahu-tahu yang kok berat kapara ni bang. Sampai waktu jamaah mantang awak alung kagak baca yasin dia support untuk tulak bala dan yukun kunut nazilah. Sedangkan kunut nazilahnya nyan adalah jalan terakhir untuk mandum nyan jalan terakhir hana jalan dia baru takkan kunut nazilahnya. Olehnya gue pegah yang tafsir le tanya gue pegah kadang 6 puasanya kata terjadi dukan apabila terjadi puasa bauro Jumat nyan gue pegah akan bala terbesar gitu kan. Tanda kiamat terbesar akan terjadi. Halnya dipegah NASA akan nerhut meteor kepegah kena udonya sehingga satelit mandum pecah. Jadi tanya jam hana berlaku le, motor hana berlaku le, Honda hana berlaku le, pesawat hana berlaku le kepegah. Yang terjadi dukannya perkiraan yang urang ino kepegah 6 puasa kepegah. Yang akan suput-suput selama 40 euro. Yang tanya sapu-sapu hana datang hana datang sembayang hana datang jujan, tak puasa hana datang jujan, imsak hana datang jujan, sapu-sapu hana datang jujan le kepegah le gura yang kitab. Alian tanda kiamat lah kepegah raja besar Islam kepegah meninggal je akibat terbunuh. Nyo jino Raja Salman jino pengawal pribadi Kementerian kan meninggal. Alian goknya jino dalam pelarian kepegah. Sedangkan gepegah yang kitab waktu zamannya raja Islamnya imat kekuasaan raja leheboh putra mahkota. Jino butuh leheboh putra mahkota yang raja kerajaan Arab ni. Kiban kok ngeri ka awak yang kai stop hai bita mengle urang tawah Kaabah. Kiban. Yang gepegah mio seandai yang kitab tafsir gepegah mio seandai dalam Kaabah hana soleh tawaf yang akan terjadi kiamat dunia. Yang terakhir yang tawaf Kaabah adalah Imam Mahdi. Nyo jino Imam Mahdi kana bang. Ide gepegah yang sabar wae ide nyo jino dengan tengah berada di Palestina. Cuma siro dwaro yang depugoknya. Yang depugoknya cuma siro dwaro alihnya dia putuh hai raja yang zalim dipegah nanti Imam Mahdi kana. Yang dino Imam Mahdi sedang menuju ke daerah Mekah, enggak tawaf siro. Tingahnya kagak tawaf siro gegoknya yang berarti ke tanda yang ke kiamat ter Nabi Isa. Nya 200 kadang kata Imam Mahdi ke dia Arab enggak tahu sira ke angka hinan nanti hinan yang kerajaan Arab nanti yang pimpin kerajaan Arab adalah Imam Mahdi yang untuk ge sembahyang inai Mekah bersama Nabi Isa gua ge perang daju inan. Sedangkan tanyo inan ge pegah yang kitab tafsir tanyo urang yang kan dari Arab perang dengan urang Hindia. Padahal nyata-nyata tanyo musuh dina urang Cina. Tapi ge pegah yang kitab urang Hindia. Lo fo hana lon depu sit duda butuh sit ge pegah padahal ino emang India tengah berperang ge pegah. Angkanya ne sembahyang bang kok ngeri kadang watai hana truk pelot tu kadang le dukannya ge pegah pelot tu masa untuk itu bit mata uro dari barat. Yan pelotonnya kan lagi awak tanya. Kadang perkiraan kepegah 1 tahun bandingan dengan 1 bulan, 1 bulan bandingan 1 minggu, 1 minggu bandingan 1 hari bandingan sesaat. Hana ada mudah sembahyang hana ada jawab deh. Makanya yang di saatnya kadang kepegah hantu akan dajunya akan ia mandu-mandu murung pengaruh mandu-mandu urang mandu-mandu daya gepegah hang gebit-gebit dari rumah hanya supaya daya baik kenang dajunya gepegah harusnya surat Al-Kahfi berterafai dalam tubuh tu
Tiplah buah ayat pertama. Yang niron benafai nanti ngapang. Nanti ngalun nyonan sayang kerona. Nafai surah kafi tiplah buah ayat pertama. Yang sembahyang baik dua. Yang teman lupa. Emang hana lewat dia. Hana lewat dia berleha-leha. Kabeh masa abang. Nanti ngau. Abang. Kita udah dengar tadi berita tentang tentang yang katanya kiamat. Kiamat nih ceweknya nih dari bahasanya dia asalnya dari Aceh karena bahasa dia tuh bahasa Aceh ya kan. Kita kurang jelas juga. Kira-kira di mana Cuk? Itu kayak di karantina katanya nggak dikasih keluar di Arab mungkin atau di mana ya? Itu sih kurang jelas juga kita tahunya di mana karena ini voice note ini diteruskan dari kawan ke kawan gitu dari grup gitu. Berarti kalau emang kita nggak tahu juga ya posisi dia nih di mana waktu dia postnet itu, terus dia kirim abang tuh siapa, abang itu suami dia kah atau emang abang dia abang kandung terserah ya kan, kurang tahu. Jadi yang dibahas di sini pertama tuh yang paling melekat sama aku tuh dukan ya, dukan. Yang paling melekat sama aku tuh dukan. Jadi dukan itu apa? Dukan itu dijelaskan dalam hadis bahwa dukan itu adalah kabut asap yang tebal, pekat, sehingga kita emang nggak nampak lagi dunia. Jadi kita nggak tahu kapan waktunya sholat, kapan waktunya imsak, kapan waktunya puasa. Kita juga udah nggak tahu kapan siang, kapan malam, kita nggak tahu bang malam ya. Itu yang dikatakan dukan. Terus aku jadi pengen tahu dukan itu gimana kan, aku cari tahu kedalamannya dukan. Jadi aku udah searching di YouTube ya, maaf ya, bukan kita cuman aku searching, udah tanya juga sama ustadz. Jadi ustadz yang aku percaya yang ada di sini mengatakan bahwa itu hadis palsu ya. Jadi saran dari ustadz tuh disuruh lihat-lihat sama ustadz yang mungkin udah terkenal kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Syafiq Riza Bazamalah, Buya, sama Ustadz Zulkifli gitu kan. Disuruh searching dulu sebelum aku buat video ini ya kan. Jadi udah aku searching, aku jumpa sama Ustadz Syafiq Riza Bazamalah. Nanti channelnya bakal ku tag juga, videonya bakal ku tag juga. Jadi dia menjelaskan tentang dukan. Dia Ustadz Syafiq Riza Bazamalah sangat menentang bahwa hadis itu adalah hadis palsu, kan? Iya. Jadi dibilang itu adalah hadis palsu dan lupa ya, mungkin dia yang bilang, beliau yang bilang kalau emang barang siapa yang membawa nama Rasulullah dan sebenarnya Rasulullah tidak pernah mengatakan itu dan terjadilah hadis, maka dia bersama dengan kursinya akan diangkat ke neraka. Wallahu alam ya, kita nggak tahu bagaimana ceritanya. Jadi Ustadz Syafiq Riza Bazamalah menentang keras bahwa itu adalah hadis palsu. Nggak cukup di situ, aku juga searching juga di YouTube. Aku jumpa dengan Ustadz Buya Yahya ya. Jadi aku jumpa dengan Buya Yahya. Buya Yahya juga mengatakan hal yang sama bahwa itu adalah hadis palsu. Wallahu alam, kita nggak tahu karena kita pun sama-sama orang nggak berilmu. Aku nggak tahu ini beneran hadis palsu atau tidaknya. Ya intinya kita tetap antisipasi ya. Buya Yahya juga mengatakan itu hadis palsu. Terus aku searching lagi aku jumpa dengan Ustadz. Ustadz kita bersama ya kan? Ustadz Marakyat. Nah, Ustadz Marakyat. Jadi Ustadz Abdul Somad. Masa iya itu nggak jangan. Aku lupa karena kebanyakan pikiran, maklumlah istri ada 4. Jadi kan Ustadz Abdul Somad bilangnya gini. Ustadz Abdul Somad teman bilangnya halus ya kalau itu hadis palsu. Namun yang dikatakan dalam video ini Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa kita cukuplah mempersiapkan diri. Kita tetap sholat, kita tetap puasa, kita tetap bersedekah, kita tetap melakukan hal-hal aktivitas Islam itu dengan benar ya kan. Tetap menjalani apa yang disuruh gitu. Tetap. Jadi nggak ada yang terprovokasi dengan adanya kiamat, adanya dukan, karena itu kesalahpahaman yang besar loh apabila emang kita
taubat, kita tuh sholat, kita bersedekah gara-gara takut neraka. Itu salah besar ya kan? Salah. Nah, jadi kalau Karena emang itu sekarang itu sudah diwajibkan gitu. hmm, Nah, jadi bukan karena bentar lagi kiamat kita harus tobat, itu enggak. Karena tobat itu dari dalam hati kita sendiri juga, ya kan? Dan itu sudah diwajibkan di Islam, sudah diwajibkan, dan kalau misalkan kita bilang dari agama-agama lain pun ada juga kayak gitu. ada apa nih? Ada kewajiban masing-masing. Oh, bukan Gitu. sholat. Bukan. Kewajiban masing-masing. Iya. Jadi kan yang dikatakan nih, kita tetap melaksanakan sholat, kita tetap persiapkan diri. Kita nggak tahu, siapa tahu jadi dukannya besok atau nggak lusa. Kita nggak tahu, karena yang dikatakan di sini terjadi dukan tuh pada Ramadan, pertengahan Ramadan, tepat di hari Jumat. Jadi di situ katakannya. Cuman kita nggak bisa percaya juga kalau emang itu hadisnya benar, hadisnya syahih atau enggak, ya kan? Cuman kebanyakan ustadz-ustadz yang udah kita lihat mengatakan bahwa itu adalah hadis palsu. Jadi kita jangan ini ya, jangan terprovokasi ya, mudah-mudahan nggak kiamat ya, mudah-mudahan nggak kiamat karena masih banyak dosa. Nikah tuh kan, nikah aja belum cuk. Jadi Jangan ngomongin itu. Kita fokusnya ke sini. kita fokusnya ke sini dulu kan. Iya. Intinya kita juga bukan takut mati ya, nggak ada orang yang nggak takut mati, semua Kita takut mati. ya. Jadi kita nih sebagai umat ya kan, kita tetap sholat, kita tetap berbakti, karena ini kita cuman hanya makhluk bodoh. Kita ini cuman makhluk bodoh loh. Kita cuman terjun ke dunia hanya untuk sholat, beribadah, hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk hal lain gitu. Jadi aku tekankan secara tegas ya Cuk ya. Cuk ya, dengar ya Cuk ya. Sholat jangan pernah tinggal, puasa jangan bolong-bolong, apa lagi ya, bersedekahlah, jangan pelit-pelit ya kan, karena harta tuh nggak dibawa kemana. Kalau kamu mati pun uang tuh bawa kemana? Istri, iya nak kali istrimu. Lu yang capek kerja, istrimu yang nikmatin. Anak-anak lu, ini gua aja dulu yang nggak pernah naik motor, anak-anak gua pas gua mati dia naik mobil. Nggak ada otak. Kerja dong. Kalau emang mau dapatin itu ya kerja gitu. Jadi ya nggak dibawa mati. Kita bersedekah itu nggak rugi loh, nggak rugi. Kita pinjemin uang orang, kita pinjemin orang itu uang ya kan, kita nggak rugi loh. Terserah dia mau bayar kapan. Dia mau bayar di sini boleh, dia bayar di akhirat boleh, ya nggak? Jadi itu investasi. Jadi kita kan kalau kita bersedekah, Utang aku nanti dulu ya. nyindir dalam konten supaya dibayar utangnya terbayarkan. Ya itulah Cuk. Jadi intinya Cuk, pembahasan kita ini apa? Kita ingatkan untuk sholat ya gitu kan. Jadi tujuan kita di sini pun baik. Ya baik, kita karena saling mengingatkan itu hal baik. Kalau emang kira-kira nggak sanggup sholat, kita mulai aja dari dikit. Kita pikir dulu soal sholat yang paling enak dulu Cuk ya. Sholat asar ya. Sholat asar tuh enak karena sholat asar tuh adalah kita nggak ada kegiatan, paling nggak kegiatannya duduk di warkop gitu ya kan. Kita fullkan dulu sholat asarnya, udah kita fullkan sholat asar, kita naik jenjang dikit sholat maghrib, karena asar sama maghrib kan nggak jauh. Jadi habis asar kita udah, jadi baru datang maghrib kita sholat maghrib, karena maghrib itu adalah sholat yang paling rame loh. Kalau emang di masjid nggak percaya, coba tes ke masjid kalian, sholat yang paling rame itu sholat kapan? Maghrib. Jadi kalau emang kalian udah sholat asar, sholat maghrib, udah naik jenjang lagi kita sholat zuhur. Di situ ada tantangan dikit ya, karena sholat zuhur tuh waktunya makan ya Cuk ya. Waktunya makan, waktunya istirahat. Tapi kita lupakan istirahat kita sholat dulu. Itu agak naikkan dikit. Tapi kalau emang udah zuhur, asar, maghrib kita udah selesai, kita emang udah khatam yang kayak gitu ya kan, kita naik jenjang dikit Cuk, kita sholat isya. Kenapa emang sholat isya itu adalah sholat yang paling paling capek ya gitu ya, karena pun sholat isya tuh adalah sholat gimana kita tuh emang udah benar-benar lelah ya, emang udah capek, serba capek ya Cuy ya, emang udah waktunya tidur, udah males lah, lagi pun kita pasti pas mau sholat isya lantar lah, karena kan sholat isya tuh kan panjang waktunya, entar ujung-ujung udah ketiduran, nggak sholat gitu ya. Makanya sholat isya itu adalah sholat yang agak susah. Satu lagi sholat yang susah, sholat subuh Cuk. Itu agak susah. Itu agak susah. Kita dengar sholat subuh, kita dengar azan subuh, kita bukan sholat, malah ketiduran. Saking merdunya. Itu saat-saat emang sholat yang paling susah, kita susah bangun tidur. Makanya kalau emang sholat subuh dan sholat isya itu dikatakan dengan
sholat yang nggak mampu dikerjakan oleh orang munafik. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Jadi kalau emang kalian udah tegakkan 5 sholat, udah kita naik level, kita ke sunnah-sunnahnya, tahajud. Jadi kita setelah sholat isya kita tidur, pertengahan sepertiga malam seperti Rasulullah bangun untuk sholat tahajud. Sholat tahajud Rasulullah mungkin kalau emang jam kita tuh mungkin sekitar jam 2, jam 3 ya kan. Bangun tahajud, setelah tahajud beliau berzikir, setelah itu sholat subuh, kan. Kita pernah bangun subuh nggak? Pernah lah. Enak nggak? Iya. Enak nggak? Itu paling kalau misalkan kita bilang badan tuh paling nggak enak, paling nggak fit di sholat subuh tuh. Iya kan? Karena bangunnya aja kita itu susah kali untuk bangun. Iya. Waktu dimana suasana enak. Tapi kan kalau emang kita udah kebiasaan bangun subuh tuh kan adalah hal yang paling enak ya kan? Iya. Nah, kita habis sholat subuh, kita duduk warkop ngopi ya kan, lihat matahari terbit ya kan, lagi dingin-dingin, orang nganter nasi di warkop ya kan, orang nganter kue di nasi, orang nganter kue di warkop ini. Kan kuenya masih panas loh, nasinya masih panas, masih enak ya kan? Ketimbang kita bangun jam 10. Jam udah 10 panas, pagi. udah panas, udah nggak Itu enak. bukan kuenya yang panas lagi, tapi suasananya, mataharinya udah terik gitu. Jadi ya itulah Cuk, kita pun nggak ngebahas tentang provokator ya, kita nggak. Ya, kita di sini nggak ngebahas tentang provokator dan bukan karena ini lagi bertentangan dengan virus-virus corona itu. Kita bukan mau ngehujat atau apa enggak. Di sini kita cuma mengklarifikasi aja voice note yang tadi. Voice note itu berasal dari Aceh, kita nggak tahu, mungkin prediksi aku nih mungkin dari Arab ya, mungkin dia lagi umroh, jadi dia di karantina dulu, nggak boleh di kemana-manain. Terus dia bilang di dalam kitab tafsir 3 ya, dikatakan tafsir 3 itu akan terjadinya dukhan gitu kan. Kita kurang tahu, wallahu alam. Jadi di situ dikatakan akan terjadi dukhan di pertengahan puasa, kan dekat ya. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 26. Tanggal 26 Maret ya kan, berarti kan deket, udah nggak lama lagi kan. Jadi kita cuma meluruskan itu. Kita nggak bisa pastikan juga sama kalian, kita nggak bilang sama kalian, oh ini hadis palsu, enggak, oh ini hadis sahih, enggak juga kan. Kita cuma bilang kita baru dengar, kita baru dapat voice note, terus kita udah searching di YouTube, udah ini ke Ustadz Abdul Somad, Ustadz Syafiq Basamalah, ke Buya Yahya, beliau mengatakan bahwa itu adalah hadis palsu ya kan. Jadi ya apapun intinya, kita bukan untuk mengatakan hadis ini palsu, tapi intinya kita hanya akan mengajak kalian untuk sholat ya, jangan pernah takut mati, jangan gara-gara corona kalian berzikir ya kan, jangan gara-gara kalian tahu akan ada kiamat kalian sholat, enggak kayak gitu, kalian sholatlah dari sekarang ya kan. Kita biasakan kita sholat, karena hal yang paling indah itu sholat ya nggak Cuk? Betul. Kebiasaan, karena kita hidup nih bukan untuk kita makan, kita kerja hanya untuk menunggu waktu sholat sebenarnya, bukan untuk bukan kita hidup di dunia untuk cari kerja, enggak. Kami juga cari uang, kami butuh uang juga, cuma ya itu dah, kita kewajiban kita jangan kita lupakan. Selingan aja gitu ya, kita cari kerjanya buat di saat waktu menunggu sholat. Gitu. Ada lagi pembahasan Cuk? Oke, berarti yang kita bilang tadi, kita di sini nggak mau hujat, kita di sini bukan untuk memprovokator masalah corona atau masalah atau masalah tentang hadis ini, enggak. Kita cuma klarifikasi, dan kita pun terkejut dapat voice note kayak gini. Iya, merinding loh, satu badan merinding. Iya. Itu rasanya tuh, kapan waktunya sholat ya, mau sholat terus nih gitu. Jadi cukup sekian aja dulu, dan kalau misalkan kalian lebih tahu daripada kami, boleh di komentar. Kita sama-sama berdiskusi, bukan berdebat gitu ya. Di sini bukan berdebat, betul. Oke, dan apa lagi? Dan banyak kali dannya. Dan kita ngedit aja. Oke, kita closing dulu. Selamat malam buat kalian para YouTuber, selamat malam buat kalian para jomblower sejati, buat kalian para viewer, buat kalian para subscriber sejati ya kan. Intinya satu hal yang perlu kita bilang, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan puasa. Puasa itu cuma sebulan dalam setahun, nggak lama. Jangan pernah teruslah bersedekah, karena bersedekah nggak akan membuat uang kalian habis. Teruslah tersenyum kepada orang meskipun kalian pakai masker gara-gara corona, buka maskernya senyum gitu ya. Ya, Enggak, bayangin gini tuh.
lagi maskeran senyum sama orang. Nggak nampak. Nggak nampak. Padahal senyum sedekah gitu kan. Iya, jadi terhalang gara-gara Terhalang, masker. ya. Alangkah baiknya buka maskernya, senyum gitu ya kan, Iya, tutup balik maskernya tutup kayak balik. gitu ya kan. Udah oke, kita closing dulu. Dan kalau emang ini video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe karena subscribe aja, jangan lupa subscribe ya. Sungkrep. Jangan lupa Ya, subscribe karena subscribe kalian itu adalah hal yang paling penting untuk berkembangnya channel kita ini. Dan kalau emang video ini bermanfaat, silahkan share kepada kawan kalian. Tapi satu hal yang saya bilang, jangan pernah berdebat karena kita berdiskusi ya. Oke, bye, selamat malam.